yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Pandemi COVID-19 telah sedikit memulihkan kondisi perekonomian kita, sehingga tingkat pengangguran terbuka kita sudah sedikit menurun. Kemudian tahun 2021 jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 95,596 jiwa dari penduduk angkatan kerja sebanyak 725.528 jiwa. Kemudian tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing, pelatihan berbasis kompetensi, dukungan anggaran APBD dan kerjasama dengan BLK Kementerian, kemudian melakukan pemagangan dalam dan luar negeri, kemudian MOU dengan Jobstart Indonesia, IDB dalam program peningkatan soft skill dan technical training untuk anak muda lulusan SMA dan SMK. Saya atas nama Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila Selatan dan juga selaku Sekretaris Umum Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, kami diberikan tempat untuk berdialog. Ini sangat luar biasa. Kami sengaja tidak masuk di hotel, bukan berarti kami di hotel. Kami coba untuk melakukan kegiatan ini untuk outdoor, semi outdoor, supaya melihat bahwa masyarakat ternyata PP bisa juga berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya selaku Sekretaris Umum Pemuda Pancasila selalu tunduk dengan aturan-aturan yang ada, selalu tunduk dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi lainnya. Baik, saya ingin bercerita bahwa Badan Buruh ini sudah 2 dekade saya pegang. Insya Allah nantinya habis kepemimpinan saya, karena saya terbiasa membangun organisasi, kalau pada saatnya kita alihkan kepada generasi yang baru, karena organisasi tidak bisa kita memilih terlalu lama gitu. Kita harus serahkan tongkat stafet kepada generasi baru supaya ada inovasi dan kreativitas yang dia lakukan. Insya Allah pada akhirnya juga priorisasi saya akan berakhir, saya akan mundur dari Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila, dan saya akan berikan kepada tongkat stafet pada generasi Badan Buruh yang ingin berbuat dan ingin yang terbaik kepada Badan Buruh, dan khususnya bagi ketenagakerjaan yang ada di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum mulai, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ketua Badan Pemuda Pancasila yang mewakili akademisi, mewakili Apindo, mewakili Badan Serikat Buruh ya, karena saya dipersilahkan dulu, jadi saya permisi dulu. Jadi berbicara terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, dari awal pembentukannya sampai diundangkannya memang menimbulkan polemik ya. Kita bisa melihat bahwa di mana-mana seluruh Indonesia itu memang sudah mengajukan protes ya, karena memang mungkin diketahui bahwa apakah ini akan bocor soal, kalau saya tidak salah, karena teman-teman semua bisa melihat, bisa merasakan bahwa kira-kira apa yang akan diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu mungkin banyak yang tidak sesuai dengan harapan ya. Itu memang kita sudah tahu bersama. Dan isu yang paling kencang itu mungkin kita melihat bahwa ada PKWT seumur hidup ya. Itu yang banyak kita dengar kemarin isunya. Nah, sekarang dengan diundangkannya toh masih juga menimbulkan polemik, apalagi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 ya. Saya sedikit menggambarkan, dalam melaksanakan mediasi pun kami sering ditanya, Bu, ini pakai dasar apa sih sebenarnya? Kita pakai Undang-Undang 13
atau kita pakai undang-undang cipta kerja? Itu kan yang sering kami dapat. Bahwa mungkin dalam dalam mediasi ada beberapa teman-teman khususnya dari pengacara, mereka tidak mau. Mereka ngotot bahwa kami harus memakai Undang-Undang 13. Kami menolak untuk memakai Undang-Undang Cipta Kerja. Itu ya perkembangan yang kami dapat di lapangan. Namun sebagai namanya lembaga penyelesaian, kami tentunya sudah diatur oleh undang-undang. Bagaimana kami menyikapi ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kami berpedoman bahwa pernyataan Bapak Presiden Bapak Jokowi bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini tetap berlaku. Sikap positifnya kita melihat ada beberapa perbaikannya, terutama di perjanjian kerja waktu tertentu. Itu saya melihat bahwa di situ teman-teman sudah terlindungi. Namun ada memang yang teman-teman pekerja protes itu saya sangat tahu. Baik, saya mewakili Pak Ketua, Pak Latunren, beliau Ketua Umum APindo Sulawesi Selatan, dan saat ini kebetulan ada tamu sehingga beliau minta saya untuk maju, tapi beliau akan segera hadir apabila selesai dengan tamu. Salam beliau buat Pak Ketua. Baik, saya Rima di APindo mewakili sebagai wakil ketua di kepengurusan wakil ketua Pak Ketua Umum Pak Latunren. Terkait dengan tema yang hari ini adalah menakar arah ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18/2020. Putusan ini sangat mengejutkan, ya. Dari sisi kami pun sangat mengagetkan, gitu. Karena dengan proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurjaya, dinyatakan cacat hukum. Kita bisa bayangkan prosesnya mulai dari pemerintah, kemudian ke DPR, kemudian ke Presiden, yang pada saat itu semua kita sudah menyatakan bahwa prosesnya perlu ditunda dulu, tetapi tetap dijalankan. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang ini cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, apakah isinya yang cacat hukum? Ternyata formalitasnya, prosesnya, pembentukannya, dan ini adalah putusan satu-satunya MK yang melakukan uji materi, uji formil, ya, uji formil, uji tata cara penyusunan undang-undang. Prosesnya yang menurut Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga undang-undang itu perlu diperbaiki. Nah, ada juga gugatan yang sama terkait isinya. Nah, gugatan isinya untuk yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini ditolak karena undang-undangnya sudah dinyatakan tidak sesuai ketentuan undang-undang. Jadi ada dua sebenarnya yang diajukan pada saat itu, ya. Seandainya misalnya yang material juga diuji, diperiksa, ya kita tinggal tunggu bagaimana proses pengujian terhadap isi dari undang-undang itu. Karena undang-undang ini yang kemarin itu adalah masalah prosesnya, prosedurnya. Dinyatakan tidak transparan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurjaya. Kemudian isinya ini tidak jelas apakah ini undang-undang baru atau undang-undang yang hanya mengumpulkan beberapa undang-undang menjadi satu. Nah, inilah yang menjadi putusan MK, dan tadi dari pihak pemerintah Ibu Nurjaya sudah menyampaikan pemerintah tetap melakukan proses sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Yang dilarang memang membuat ketentuan baru, walaupun masih ada satu kata lagi, menangguhkan. Nah, menangguhkan ini masih juga debatable, apakah menangguhkan pelaksanaan aturan yang sudah ada atau tetap jalan. Karena ada dua kata di situ, satu menangguhkan, satu tidak dilarang. Satu dilarang, ini membuat aturan baru. Menangguhkan, menangguhkan ini ditafsirkan kalau pemerintah membuat aturan baru. Buruh bergerak setelah pasca
putusan ini. Sebenarnya sebelum pasca ini juga sudah banyak pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh serikat pekerja serikat buruh yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Makassar. Saya diberikan mandat amanah oleh panitia khususnya dari segi aspek pengadilan judisial bagaimana menyikapi dengan adanya putusan MK nomor 91. Saya ingin katakan bahwa sebelum Undang-Undang nomor 11 ini ditetapkan oleh Presiden dan disahkan oleh DPR, ini membuat masyarakat rakyat buruh sudah mulai panik sebenarnya sebelum disahkan ini, karena ada isu-isu draft yang bocor isinya terkait apa yang dibahasakan oleh Ibu Nurjaya tadi selaku mediator, bahwa ada beberapa pasal yang dicabut, dirubah, dihapus dan ditambahkan sebagian di Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini sebenarnya kepanikan itu telah terjawab sudah dengan pasca penetapan oleh DPR, disahkan oleh DPR dan ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu. Menjadi kalau tidak salah 0,75%. Ini sebuah perubahan yang sangat praktis yang dilakukan oleh pemerintah lewat Undang-Undang Nomor 11 2020 dengan dilahirnya beberapa turunannya. Ini turunan juga membuktikan bahwa PP 34 masalah tenaga kerja asing, PP 35 persoalan PKWT, pengakhiran PHK, sistem jam kerja, waktu istirahat, dan alidaya dan pemutusan buang kerja sangat jelas lagi. Seperti apa yang dibahasakan dari awal oleh Ibu Nurjaya. Yang jadi problem, memang sini baru tarik sebenarnya dari sudut pandang ketenagakerjaan yang kita menilai bahwa khusus PKWT ya. PKWT itu di pasal 59 jelas sekali kalau memang itu benar-benar PKWT yang menurut Undang-Undang nomor 9 59 berdasarkan Undang-Undang nomor 13 2003 tentang ketenagakerjaan itu tidak mendapatkan kompensasi. Tapi dengan adanya Undang-Undang nomor 11 2020 PKWT yang benar akan mendapatkan kompensasi seperti yang diatur di PP 35, yaitu kalau masa kerja 1 tahun maka dia mendapatkan kompensasi 1 bulan upah. Yang jadi pertanyaan, apa benar nantinya kompensasi itu diberikan atau tidak? Nah, ini sebenarnya karena pengawasan ranah Dinas Tenaga Kerja bagaimana untuk mendapatkan kepastian hukum, rasa keadilan yang khususnya kita masalah buruh yang ada di unit kerja di perusahaan. Undang-Undang nomor 11 itu tidak sesuai dengan 59, berarti kita berbicara kompensasi, berarti berbicara tentang masalah, berarti tidak sahnya PKWT berubah menjadi PKWTP, berarti konsekuensi hukum yang harus kita sebagai hakim ad hoc di sana akan secara teliti dan cermat melihat kasus. Saya wakil teman-teman dan saya ketua BUMN dari Kabupaten Makassar. Izinkan saya pertama dari Disnaker Ketenagakerjaan tentang masalah pengangguran. Dari tahun 2000 kami sudah mengajukan dari acara itu saya terbuka bahwasanya upah UMP yang diselenggarakan dengan dibutuhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sudah naik, tapi sampai sekarang upah yang belum naik dari 2009 2020 masih 2021. Mungkin dari kami juga sudah berikan berapa dari Komite Upah ke Disnaker Provinsi. Kedua, pertanyaan kedua,
tindakan apa yang akan dilakukan jika ada pengusaha. Dan sekarang masih banyak teman-teman kami di bawah angka gaji dari melanggar tahun 2019. Ketiga, mungkin ada beberapa teman-teman kami ajak untuk bergabung ke SPSI. Selalu takut bergabung untuk masuk ke SPSI. Kemarin ini kepada wisata, saya masuk ke beberapa hotel, takut dengan pengusaha lain. Apakah ini mohon solusinya? Bagaimana supaya kami bekerja yang pengusaha berjalan bersama? Tidak ada namanya lagi kayak upah itu kan hak setiap pekerja. Diselarasikan dari setelah munculnya undang-undang dan SK Gubernur, kami mau semua pekerja dinaikkan gajinya. Yang saya garis bawahi tadi, ketika Ibu Wijaya bahwa pekerja diuntungkan atas berlakunya PP 35, saya mau tahu dari sisi mananya menguntungkan pekerja. Iya, kalau memang pekerjaannya itu memang sudah didasarkan aturan tentang PKWT-nya itu. Persoalan-persoalan yang muncul sampai di persidangan, Ibu Wijaya itu istilahnya menyampaikan tadi bahwa sisi yang menguntungkan untuk pekerja, untuk buruh di PP 35, saya rasa berjalan belakang dengan pendapat saya. Karena di PP 35 itu kan ada tambahan waktu sampai 5 tahun untuk menyatakan bahwa bakal PKWT-nya. Sementara di pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 kan hanya sampai 3 tahun. Yang menjadi persoalan sekarang, pengusaha-pengusaha yang seharusnya tidak memperlakukan PKWT itu diberlakukan PKWT. Celakannya lagi begitu habis kontrak tidak mau bayar perusahaan, tidak mau bayar kompensasi. Dan ini yang rata-rata masuk ke pengadilan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Saya garis bawah juga tadi bahwa ada kata Pak Sibali bahwasanya dianggap preman, ya. Tapi di dalam hati kami tidak pernah mengatakan bahwa pemuda Pancasila itu preman, gitu ya. Ya, malah kami beberapa kali melihat, mohon maaf, pendapat saya pribadi bahwasanya di antara beberapa OKP yang ada, ya, saya anggap bahwa pemuda Pancasila ini sangat energi dalam memberikan wawasan kewirausahaan. Itu merupakan penilaian kami secara pribadi karena kami beberapa kali melihat daripada baliho-baliho yang ada dan beberapa aktivitas. Itu barangkali membuka saya. Terima kasih banyak. Dan saya merasa terpanggil pada saat itu kami salat subuh di Masjid Raya, pas saya melihat baliho masih banyak kayak sepenuh hati. Tadi pagi kami datang, apakah perlu pendatang dan tidak perlu Pak, datang saja sebentar. Alhamdulillah sudah ada di sini. Nah, oke. Dan yang perlu kami berikan tambahan barangkali di pertemuan kita ini semua asosiasi, ya, asosiasi pekerja. Nah, kenapa tidak sempat dihadirkan pengusahanya juga? Oh, pengusaha ya, Aspindo ya, iya dari Aspindo. Nah, kami mencoba memberikan barangkali suatu gambaran bahwa asosiasi daripada pekerja ada yang namanya, kalau di dunia network ada namanya asosiasi penjual langsung, Pak, ya. Terus ada namanya APBLI, tapi tidak pernah bermasalah antara jaringan networknya dengan perusahaannya, karena sudah ditetapkan, ada bagi hasilnya di situ. Nah, sekarang ini bagaimana keterbukaan dari para perusahaan mengetahui bahwa pekerjanya juga, bahwa sekian sebenarnya keuntungannya perusahaan dan sekian sebenarnya harus dibagikan, ya kan? Nah, itu yang barangkali menjadi garis bawah dalam hal ini, bahwa apakah memang perusahaan terbuka, ya kan, terbuka tentang bagaimana sebenarnya keuntungannya sehingga bisa merasakan karyawannya bahwa perusahaan nggak untung, ya kan? Kita harus rasakan bersama, gitu. Ini belum ada keterbukaan sih Anda. Kalau di industri network, sudah jelas berapa harga bahannya, berapa yang harus dikeluarkan untuk distributor, itu diteliti oleh ahli. Ada 40-60% gitu kan, sudah jelas. Nah, tetapi di asosiasi, misalnya pekerja, serikat pekerja di sini belum ada ketentuan barangkali Pak, ya, dari perusahaan berapa sih keuntungannya perusahaan yang harus dibagikan. Ya kan, ini yang barangkali perlu kita cermati secara bersama, bagaimana keterbukaan dari perusahaan sehingga para pekerja merasakan kalau memang untung ya untung lah gitu ya. Kalau memang misalnya suatu kerugian sedikit, perusahaan itu akan merasakan.
Dan kita banyak belajar, coba kita barangkali kalau kita buka YouTube atau di Jepang atau apa, semua kita merasakan. Apabila dia merasakan, dia merasakan seperti itu. Itu barangkali merupakan sampaian dari kami, dan kami juga secara pribadi kepada ketua dari Kementerian Tenaga Kerja, kami juga bahwa pernah kita mendengarkan kata Pak Presiden bahwa sekarang ini 4.0 ya, itu era digital. Dan kita tahu bahwa era digital di dunia maya ada kurang lebih 5,3 triliun dolar yang bekerja. Silakan berkonsolidasi, melakukan yang namanya gerakan moral sekaligus gerakan intelektual. Karena gerakan moral dan gerakan intelektual itu adalah bermanfaat untuk kepentingan siapa? Bukan kepentingan guru semata, bukan kepentingan satu kelompok guru, tapi demi kepentingan guru secara keseluruhan. Makanya terjadi biasa pro kontra. Ada teman-teman yang mau demo, ada teman-teman yang tidak mau demo. Ada yang diancam supaya tidak keluar, ada yang tidak diancam supaya keluar. Itu bagian dari dinamika buruh. Tapi yang perlu teman-teman pahami, kalau tidak ada buruh, berarti tidak ada mekanisme perusahaan yang jalan. Kalau tidak ada pekerja, tidak mungkin perusahaan itu bisa menghasilkan investasi dan seterusnya. Jadi itulah yang harus dipahami juga oleh para pengusaha atau yang punya dunia usaha, baik besar, menengah, atau kecil. Karena dia mempekerjakan orang harus dengan situasi kesejahteraan hari ini. Karena buruh itu bervariasi, ada yang masih bujang, ada yang jomblo, ada yang baru pacaran, ada yang sudah punya anak, ada yang lagi sekolah, ada yang sudah anaknya di kampus, ada yang lagi macam-macam dinamikanya. Kenapa? Karena itu variasi sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara, dan diduduki oleh ideologi negara. Banyak sila Pancasila yang kita bisa diskusikan. Ada kemudian yang ada berada di sisi, ada persatuan Indonesia. Saya rasa kalau buruh bersatu, insya Allah siapapun eksekutif, legislatif maupun yudikatif pasti akan goyang kalau buruh kompak maksudnya. Oke, dari sisi penyelesaian pengawas ketenagakerjaan ada mengeluarkan yang namanya nota khusus. Nota pemeriksaan. Nota pemeriksaan. Nah, di sini kalau saya melihat di sini yang tidak mungkin, karena nota pemeriksaan itu cuma ditujukan untuk pengusaha, dan cuma ditujukan untuk pengusaha, tidak diketahui oleh teman-teman dari serikat atau teman-teman pekerja yang mengajukan tuntutan atau gugatan. Kan? Jadi nota itu setelah ada pelaporan terkait dengan pelanggaran, tentunya dari Disnaker dalam hal ini bidang pengawasan, mereka tidak serta-merta langsung melakukan aksi, tapi melakukan pemeriksaan lebih dahulu ya, itu lewat nota pengawasan. Nota pengawasan pertama dikeluarkan, tidak dijawab atau tidak digubris oleh pengusaha, kemudian dilanjutkan oleh nota kedua. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang saya kira sudah menjadi masalah nasional, dan tentunya kami selaku pemerintah daerah tetap mengikuti arahan atau aturan dari pusat, di mana disampaikan bahwa 2 tahun tidak ada akan dilakukan evaluasi. Jadi kami menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat, dan tentunya acara ini adalah refleksi ketenagakerjaan. Jadi pada kesempatan ini pula kami menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ketenagakerjaan, tingkat pengangguran, kemudian hubungan industrial sudah bisa ditekan, kemudian tingkat pengangguran juga sudah mulai menurun, dan pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat. Ya. Hukum terhadap kader-kader pemuda Pancasila, dan kedua terhadap seluruh federasi-federasi yang ada di Makassar dan unit-unit kerja yang ada di tingkat perusahaan yang berada di wadah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI. Kami sebagai Badan Buruh Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan merasa terpanggil untuk melakukan sebuah diskusi, sebuah dialog yang mengajak kepada stakeholder, di mana ada pemerintah, dalam ini pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh mediator.
Dan kedua adalah ada dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sulawesi Selatan yang diwakili oleh wakil ketuanya. Dan ada akademisi Andi Amirullah Jaya, dan ada pengamat politik dan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, ada Dr. Arkam Asikin. Ini sebuah kolaborasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman pekerja terkait dengan keresahannya. Ini teman-teman pekerja dan buruh resah dengan adanya pasca putusan MK, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan khusus klaster ketenagakerjaan. Ini persoalan-persoalan pokok yang utama yang dihadapi oleh serikat pekerja dan buruh yang ada di pabrik-pabrik, yang ada di unit kerja. Sehingga ini kita mengajak teman-teman berdiskusi. Teman-teman sudah capek melakukan aksi, melakukan demo di mana-mana, baik di perusahaan, baik di dinas tenaga kerja, baik di kantor DPR, baik di kantor gubernur. Ini kita coba memanggil teman-teman, kita refleksi ada apa persoalan-persoalan ketenagakerjaan yang tidak selesai. Mudah-mudahan dengan pasca MK nomor 91 ini bisa ada solusi yang terbaik. Ya, solusi terutama persoalan upah, persoalan pemutusan hubungan kerja yang berkurang pembagiannya, dan status PKWT yang mungkin ada persib pekerja bahwa ada hal-hal yang negatif di situ, tapi dilihat dari dinas tenaga kerja menganggap ini hal yang positif, ada yang positif. Inilah yang kita ramu bersama, bagaimana nanti sebuah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Buruh nantinya dengan hasil pertemuan ini hari. Saya melihat bahwa pertemuan ini hari sangat luar biasa, sangat antusias sekali. Kader-kader pemuda Pancasila, ada beberapa LSM yang hadir, ada advokat pengacara yang hadir, ada unit-unit kerja yang hadir di tingkat perusahaan, ada serikat pekerja di tingkat perusahaan. Bahkan yang hadir secara khusus ada Jok Losari Community, yang dimana ini sangat luar biasa pengawalan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di Kota Makassar. Ini kami bangga juga karena ternyata ada kelompok-kelompok JLC yang hadir juga, yang sangat peduli dengan ketenagakerjaan ini. Saya sangat berterima kasih dengan secara elemen yang sangat merespon, terutama pada awak media, pers, elektronik, dan cetak yang hadir pada hari ini. Saya sangat berterima kasih selaku Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut untuk kepentingan rakyat Indonesia dan kepentingan bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini kita berkelanjutan dengan bergandengan tangan bersama pers yang ada. Syukurkan, alhamdulillah juga ada pihak kepolisian, ada intel dari Polsek Ujung Pandan, sahabat saya Pak Agus dan kawan-kawan. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk memantau kegiatan-kegiatan ini, dan saya yakin bahwa kegiatan ini edukasi dan berupa pendidikan bagi teman-teman pekerja dan buruh yang ada di Kota Makassar. Terima kasih. Mungkin cuma itu, saya selaku Ketua Badan Buruh